Ya, teman-teman, hari ini tanggal 19 udah mulai kondusif, teman-teman. Kita mulai dari IHSG kita, tapi sebelumnya, teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli, apalagi mempengaruhi, tapi ini adalah sebagai media pembelajaran. Dan untuk video ini adalah rekaman untuk updatean, ingat ya, untuk updatean saham emiten yang teman-teman berhasil untuk dikomentari di beberapa video ya. Maka akan kita ulas komentar-komentar atau saham-saham yang teman-teman punya. Mungkin nanti selanjutnya untuk Antam kita akan bahas tersendiri ya, Antam, karena dia kan harganya udah di luar harga cepek ya. Baik teman-teman, kita langsung IHSG kita global aja lah. 7.450-nya sudah terlewati. Sekarang 7.466, naik 0,47% atau plus 35 poin. Dari sini terlihat jelas betul si Poren akumulasi, cuman tidak terlalu besar seperti hari kemarin Jumat ya. Sekarang itu cuma 352 miliar. Ya. Baguslah segini, berarti udah mulai ada kepercayaan dari asing untuk masuk ke pasar modal kita. Semakin tinggi semakin berhasil menyedot investasi asing ya, karena ini ada sebagai pintu gerbang teman-teman. Pintu gerbang asing untuk ke kita itu ada IHSG. Kalau IHSG jelek ya berarti asing sudah tidak percaya lagi. Kalau mungkin untuk sekarang ini asing udah mulai yakin negara kita akan lebih baik lagi ya secara ekonominya. Baik, langsung aja teman-teman, kita akan bahas yang pertama PTPS. PTPS, ada apa di PTPS? Ini emiten punya teman-teman ya. PTPS, mudah-mudahan ada kabar baik. Sekarang tadi 74 tertinggi, 74 low-nya 73, artinya sempat mundur, sempat turun dikit ya. Baik, ini udah nongol nih MA 200-nya. Kemarin udah kita hitung juga harga wajarnya masih tinggi ya, di harga 134 419. Kalau dari saya kan hanya mengandalkan untuk candle si kepala merah aja. Yang pertama ada di harga ini di 87, kemungkinan dia akan menembus ke 87 karena udah ngasih tanda. Yang kedua ada di area ini, ada nongol dikit ya, ada nongol dikit di area 127, dan yang paling agak tingginya dikit mungkin di area ini ya. Nah, udah ngasih tanda di 231. Mudah-mudahan sih target kita ke sini, kita tulis target teman-teman ya. Sekarang mah kita harus supaya target ya. Kita target ambil yang tengah aja ya. Target. Nah, target kita mudah-mudahan area target tanggal berapa sekarang? 19 ya. 19/08/2024. Ya mudah-mudahan sih tahun ini kejemput ya ke area targetnya ya. Kalau ke sini ya kita bersyukur sekali ya. Dan kita juga update di sini untuk tanggal sekarang 19/08. Baik. Kalau menurut bandar lokal teman-teman, dia udah terus akumulasi ya, cuma pelan-pelan. Nah inilah teman-teman, yang namanya akumulasi itu seperti ini teman-teman, namanya akumulasi secara pelan-pelan. Disinilah nanti teman-teman menemukan artinya bosan, kagak naik-naik, udah sekitar 1 bulan gak naik-naik gitu kan. Kenapa ini? Ternyata psikologis kita itu lagi dipermainkan sama yang namanya market maker gitu kan. Dikasih tanda seperti ini ya, dikasih tanda seperti ini nih ya, candle bullish tapi kagak bullish katanya ya. Bohong nih kalau ini candle bullish, ternyata dia mempengaruhi psikologis kita. Bahkan saya juga bilangnya nanti akan kesini nih ya, bisa dalam jangka waktu dekat ataupun jauh, tapi target dia udah ada di sini. Seperti halnya si kepala merah itu ada di sini ya, di area-area 127 sama yang paling tingginya di 229. Bisa ke sini, bisa jadi ke sini. Soalnya di sini bagus nih, siapa namanya, si Porennya itu kalau ngangkat gitu ya, keren banget ya. Kita tunggu angkatannya seperti ini aja ya, mudah-mudahan seperti itu lagi. Jadi untuk mencapai harga ya, mungkin untuk market maker gampang banget untuk ke 127 ya. Nah dari Smart Money juga udah mulai masuk teman-teman, Smart Money udah masuk ya. Cuman dia mungkin masih ragu dulu nih si siapa namanya, si PTPS ini ngasih ruang enggak. Ternyata belum dikasih ruang teman-teman ya. Ini masih terlihat ada
8, 6, 10, 23. Kalau dia udah 10-an, 20 atau enggak 11-an gitu, mungkin ini akan di up ya. Baru diganjal di harga 74 aja, sama dikasih ganjal juga di harga 73-nya ya. Ditebelin lah. Tapi dari bandar lokal dia cenderung dia terus up dikit-dikit, makan dikit-dikit, makan dikit-dikit. Kalau poren belum terlihat signifikan, tapi dia belum keluar ya. Artinya dia masih menunggu gebrakan dari market maker bandar lokal, karena di sini yang terlihat jelas yang angkat itu sebenarnya berdua ya, antara istilahnya poren di sini nih, yang angkat poren ya, sama dibantu sama istilahnya bandar lokal. Bandar lokal juga sangat powerful ya ketika ngebantu poren itu ya. Tapi pemicunya biasanya dari bandar lokal ini ya. Baik, kita lihat untuk hari ini siapa yang ngambil ya. Kita yang ngambil sini teman-teman, kita udah mulai ngambil, PD udah ngambil, XC udah ngambil, teman-teman kita semua yang ngambil ya. CP, Beki, DR, YU nih bandarnya udah mulai akumulasi ya. CP, Beki, DR, YU. Kita lihat dari mana ya ini hijaunya, hijau royo-royonya di mana, dari sini aja teman-teman ya. Kita angkat dari 17 Juli, tanggal 17 Juli. 17 Juli siapa yang paling besar? Nah, kita lihat untuk domestik ada AI ya, AI ya. Ini kan ada waternya CXA ya. Sini ada AI, YP, CC, TP, MG. MG juga masih punya barang ya. MG masih punya barang, DR juga masih punya barang walaupun sedikit. Tapi MG udah mulai punya barang ya. Nah, kita lihat hari ini siapa yang ngebuang. CC, OD, CCD, CD ya, kakak ngebuang ya. Tapi kalau si Becky sama si ya udah masuk ya, walaupun sedikit, mungkin dia lagi nitip nih gitu. Nanti di portalnya ada nama PTPS ya, bagian diangkat nih. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Cuman teman-teman mungkin ini udah pernah nyicil ya, teman-temanku udah pernah nyicil ya. Makanya ditahan sama si bandar lokalnya. Baik, yang kedua ada BPTR, BPTR, Batavia Properindo. Baik, kita lihat, kita mulai dari bid dan offer dulu. BPTR ini sebenarnya udah naik ya dia ya, dari mulai bulan apa nih, bulan April ya. Nah, karena kita punya ini yang namanya sekandasi malakama, kita tandain dulu deh penurunannya bisa sampai ke 51 ya. Penurunannya bisa sampai ke 51, cuman kapan? Nah, kita tidak akan pernah tahu kapannya. Soalnya ini lagi di up. Nah, ini lagi dalam posisi, sebenarnya lagi posisi downtrend teman-teman ya. Kalau kita lihat taruh garis di sini nih. Nah, taruh sini nih. Oh, si candle-nya udah ke bawah. Dan seperti kalian lihat nih, di candle-nya merah itu mau naik, turunin lagi, naik, dihajar lagi, naik, dihajar lagi. Kalau kita lihat dari sini, cenderung dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa aksi daripada si bandar lokal ya. Teman, bandar lokal udah akumulasi dari sejak di sini teman-teman. Maaf ya. 13 Maret dia udah mulai akumulasi terus-terusan, sempat ngebuang dan sekarang datar ya. Poren akumulasi dimulai lagi sejak di sini teman-teman, di tanggal 3 Juni. Tunggu sebentar ya. Nah, kalau target tadi saya sebenarnya lihat aja nih yang kena merah seperti ini adalah target sebenarnya. Kita ambil yang tertinggi aja di sini ya. Kalau ke sini kita kejauhan dulu ya. Kita yang realistis aja. Ingat yang realistis aja. Cuman kalau di saham kan sesungguhnya tidak pernah realistis ya. Dia akan naik setinggi-tingginya, dia akan digejret sebuah bawahnya 50 kurang digejret ke FCA ya. Terus dari Smart Money dia udah mulai masuk teman-teman ya. Smart Money udah mulai masuk, cuman belum melakukan penggebragan, cuma sekali doang di area sini penggebragannya ya. Cuman di sini terlihat jelas bandar Smart Money udah masuk terus ya. Cuman di sini si Poren tidak agresif ya, tidak agresif ngambil secara terus-terusan, cuman ngambil beberapa kali. Kemarin sempat ngambil lagi di area tanggal 7 Agustus ya. Kita akan periksa Poren dari mulai tanggal sini terlalu jauh ya, nggak apa-apa dari sini. Oke, dari sini dari mulai awal ya. Tanggal 18 Januari. Bid offer dulu deh. Bid offernya ini sangat tipis ya teman-teman. Jadi mungkin pengambilannya tidak terlalu banyak ya. 2.000, 2.000, 5.000, 7.000 ini belum terlalu tebal. Kalau tahanan satu digit tebal,
5.000, 7.000, 8.000 mungkin ini akan di up ya. Ini mungkin lagi dalam masa-masa penurunan dan sekaligus ada sedikit akumulasi lah sedikit akumulasi ya. Baik, kita lihat untuk foreign tanggal berapa tadi? Tanggal 18 Januari ya. Kita ke broker summary dulu teman-teman. Kita perhatikan dari 18 Januari biar agak jauh dikit lah ya, karena ini ngambilnya nggak sering ya. Kita lihat foreign bagus teman-teman, yang ngambil banyak itu si AK ya 26.000. Kalau tahanan cuma 8.000 artinya emang mungkin bisa membutuhkan waktu lama ya. Tunggu sebentar ya. Ya, ini ada si AG yang ngambil teman-teman, si AG ya 26.000. Tadi maaf ya agak terganggu dikit. Jadi si AG yang akumulasi artinya kalau si AG suka lumayan sih jualannya, si AG ya suka lumayan lah gitu jualannya. Penurunannya kalau yang paling dekatnya mungkin saya lihat di sini ada candle ini belum ketutup teman-teman ya, belum ketutup sama body ya, cuma ketutup sama shadow aja. Khawatir dia kesini ya. Kita tungguin aja sampai di 82-nya, mudah-mudahan 82-nya ketutup, mungkin nanti di up ya. Kalau dia jeblos lagi tunggu aja, tunggu aja. Di sini juga ada gap juga sama nih. Ya, di sini juga ada gap sama, dia open gap ya. Sebenarnya juga open gap juga nih, banyak open gapnya teman-teman ini ya. Banyak open gapnya nih di area 71 juga ada ya. Kita lihat bandar lokal, kita mulai bandar lokal kita lihat dari sini teman-teman, lebih jelas ya. Oke, kita lihat dari tanggal 8 Maret tanggal 8 ya. Kita ganti ke domestik siapa yang ngambil? Ada GR 469.000, ada KK bagus, ada ZP bagus, ada HD bagus ya. Ini broker GR, KK, ZP sama HD itu broker bagus ya. Dia emang suka dipakai sama bandar ya. Ya mudah-mudahan tidak lama lagi ya ini, biarin aja dia turun dulu. Karena ini dipaksa untuk turun ini ya. Dia open gap up atas, paksa lagi turun, open gap up atas, paksa lagi turun. Karena tapi di sini si bandar lokal belum jualan signifikan. Andaikan dia jual signifikan mungkin kita akan bahas lagi. Ya, kita kasih tanggal dulu teman-teman ya, biar kita ngebahasnya nanti enak. Tanggal 19 ya. Mudah-mudahan dia kalau turun ke area sini dan sideways seperti ini lagi, biarin aja, mungkin dia lagi ngambil. Si bandar lokal itu belum menjual yang signifikan ya, cenderung dia datar aja. Foreign semenjak jualan dia ngambil lagi ya, kemarin ada jualan dikit, menjadi masalah jualan dikit ya. Kita lihat untuk hari ini bagaimana. Domestik kakak ngambil lagi, CP manggil cuma sedikit karena kan liquidnya kecil. Kita lihat foreign ada yang hari ini CC kejual cuma 1 lot doang. Ya mungkin ini dalam tahap penjajakan sepertinya ya. Ini masih dalam tahap penjajakan, lagi tahap psikologis ya. Kalau dibawa turun lagi kita lihat apakah si bandar lokal ataupun si foreign yang jualan ya. Nanti kita update lagi ya. Baik, selanjutnya ada emiten PPRE. Ini katanya punya teman-teman ada yang nyangkut di harga 84 ya. Kita coba lihat dia nyangkut di harga 84. PPRE targetnya udah ditentukan di sini ya. PPRE dia ada sedikit gap ya. 1 tick nih 78 ke 80. Kemungkinan dia akan ke sini. Ini agak sulit karena kenapa naik sulit ini? Datar ya teman-teman. Kalau dia ada nonjol dikit aja ya, kepala merah mungkin akan mudah. Cuman karena ini datar ya cenderung dia agak susah naiknya kalau udah datar begini dia. Tapi dia kalau udah ketembus dia harus ketembusnya, biasanya nembusnya langsung seperti ini nih. Dia kan susah nembus ya, tapi tiba-tiba dia harus ancang-ancang dari bawah, gitu langsung. Jadi kalau dia agak turun dikit biarin aja ya, walaupun di sini si bandar lokal dia keluar ya. Tapi nggak jadi masalah lah, pengambilan juga masih banyak ya. Kita lihat bandar lokal itu dari 14 Agustus ya. Coba lihat 14 Agustus si bandar lokal milik siapa? Masih ada INDR atau YB ya, masih ada, si BK juga masih ada. Per hari ini tanggal 19
YU yang keluar ya, YU yang keluar, LG sih enggak ya. Tapi YCP masuk ya, kakak masih masuk, sama YB masih masuk. Artinya ini masih aman, dalam tahap aman, belum jualan sampai ke area-area bawah gitu. Baru jualan sedikit karena pengambilannya lebih banyak daripada pengambilan lebih banyak daripada pembuangan ya untuk bandar lokalnya. Jadi semestinya sih ini kalau bukan diturun ke bawah untuk ngasih aba-aba, dia koreksi buat ngambil aba-aba yang di sini. Soalnya ini agak sulit ya. Ketimbang kalau candle merah sepertinya mudah untuk ditembus, cuman kalau candle seperti ini udah 3 kali percobaan dia tidak mau nembus. Ini keempat kalinya boleh tolongsorin, boleh tolongsorin dikit, bisa cus ke atas gitu ya. Dari MA juga masih di MA 10 sama MA 20, cuman belum menembus nih teman-teman. MA 11 sama MA 20 belum menembus MA 200. Mudah-mudahan kalau nembus nih bisa di uptrend, bisa jadi ke harga target tanggal 15 ini ya, waktu kita bahas tanggal 15. Kita tulis lagi di sini tanggal 19. Jadi kalau yang area-area 84 aman ya. Kalian tuh beli 84. Kalian tuh beli di sini apa beli di sini ya. Nah, kalau beli sini nggak jadi masalah. Cuma kalau beli sini saya bilang kan ini jangan, kalau udah naik terlalu tinggi udah jangan beli, lihatin aja dia mau ke langit juga, biarin aja, itu menjadi pembelajaran buat kita. Ya, jangan sampai kita beli di arah sini nih ya. Cuman khusus untuk yang nyangkut, nah ini udah ada targetnya ke sini. Cuma kalau yang baru mau beli jangan beli deh. Gitu kan. Kenapa jangan beli? Ini anak kenaikannya udah tinggi gitu ya. Ini saya coba untuk bagaimana dia akan menembus ke harga si candle merahnya yang 84 contohnya gitu ya. Yang 84 kemungkinan bisa kejemput ya. Di sini juga ada gap di harga 86-nya ya. Kemungkinan akan terjemput. Dari sisi bandar lokal juga belum jualan habis ini ya. Malahan cenderung sekarang itu ada poren yang ngambil ya. Cece lagi yang ngambil. Mudah-mudahan si Cece ngambil ini bisa memaaf harga ya. Ya, si Cece yang ngambil ya. Lumayan ya. 3.000 lot ya, lumayan. Kalau si Cece sama kakak biasa suka bagus, cuma si kakak itu nggak terlalu besar ya. Mudah-mudahan si Cece sekarang ngambil nahan, mungkin bisa memaaf harga, bisa jualan di atas ya. Hanya sedikit lagi sama ke harga 91. Kalau 84 sebenarnya sih udah bisa kejemput ya 84 nya. Malah target saya itu di harga berapa pucuk ya, 101 lah ya, 101 ya, bisa ya. Karena si bandar lokal belum jualan terlalu besar. Terus ini juga karena milik pemerintah, PPR kalau nggak salah milik PP ya, apa namanya, pemegang itunya ya. Sekarang karya-karya lagi digoreng ya, kecipratan lah PPRE juga, WG, PPRE itu kecipratan ya. Terus ada becap. Becap. MNC udah, kalau punya MNC mah udah tenang aja teman-teman. Ini kenapa katanya MNC bagaimana ini ya. MNC itu ya teman-teman, ini sebenarnya kalau kalian beli jangan belilah. Kenapa jangan beli? Ini udah begini teman-teman. Ya, harganya udah begini. Ya, istilahnya kalau teman-teman mau beli ya ini kan dari FCA teman-teman ya. Baru bebas dari FCA langsung diangkat aja ke atas tuh. Ya, keren ya banget ya. Makanya saya bilang kalau kepunya MNC itu jangan khawatir nyangkut di 50 juga dia bisa ditolong karena dia ada sebagian daripada bandar. Lihat pengambilannya teman-teman ya. Lihat pengambilannya udah luar biasa ya. Tapi kalian jangan terkecoh karena mendingan nyari yang candle-candlenya bagus aja lah. Ini kan gap suatu saat dia akan gap turun juga gitu karena dia juga butuh duit untuk jualan gitu kan. Oh, dia pengambilan udah keren banget ini. Yang punya BCP mah ya udah cuan kotos-kotos di sini mah ya. 19 aja kita kalau lihat domestik ya, kalau porennya kan udah pada keluar. Poren udah keluar ya teman-teman, poren aja keluar nih. Karena harganya udah secara candle sudah tidak wajar ini ya. Secara candle udah tidak wajar. CP, MG, YP ya yang ngambil itu broker bandar semua ini mah ya. Tapi teman-teman saya pikir kalian jangan ngambil lah ya saham-saham seperti ini. Walaupun punya MNC ya, MNC juga kita harus harus cari pilih-pilih ya, walaupun dia yang ada bandarnya suatu saat akan diangkat. Tapi teman-teman juga harus tahu gitu, harus belajar bagaimana pergerakan daripada emiten yang lain selain MNC. Kalau MNC kan saya bilang ini mah grup MNC kan ada bandarnya gitu kan, ada bandarnya. Kalaupun nyangkut di FCA atau nyangkut di 50, tinggal sabarnya aja, mereka pasti ngambil kok.
Buktinya EP sebagai MNC yang ngambil sama MG ya. Tapi kalau kalian mau beli jangan, saya usahakan kalau pemula jangan, kecuali kalian yang udah profesional ataupun yang udah pengalaman, karena ini sangat tidak baik secara candle ya. Itu sih dari saya ya. Kalau kalian, saya itu kepinginnya kan kalian itu yang pemula terutama ya, beli saham yang normal-normal aja gitu, yang tidak banyak gapnya, yang LK-nya bagus gitu kan. Kalau saham becap ini bagus secara bandar, cuman kalian sanggup nggak ketika dia nurunin dan ketika digocapkan, walaupun emang nantinya akan keatasin lagi, cuman kalian sanggup sabar nggak kayak gitu ya untuk becap ya. Jadi harap hati-hati aja becap walaupun udah pengambilan. Hati-hatinya karena bandar aja teman-teman. Kalau pemula mah lebih baik jangan deh ya, jangan ngambil emiten ini. Carilah saham-saham MNC tapi yang normal candlenya ya, ada naiknya ada turunnya gitu kan, ambil seperti itu. Terus ada BMBL adalah emiten yang, sebentar ya, kita lihat dulu BMBL bagaimana. BMBL ini sebenarnya dia akselerasi, papan akselerasi. BMBL lagi ada pungutan dari bandar ya teman-teman, lihat di sini nih, lihat nih nah dari tanggal 9 coba ya. Tahanan juga nggak terlalu banyak lah. Kalau akselerasi kita bandar lagi mungut ya BMBL. Maaf ya, kita lihat dari tanggal apa nih, 9 Agustus. Kita kasih lokal, kita kasih gross dulu biar update ya. GR sama MG sama BK sama JP ini 3 broker ini yang saya kenal ya. Emang dia broker sungguhan gitu ya. Bukan sungguhan, market maker atau enggak bandar sungguhan ya. Kadang-kadang mereka inilah yang suka memaaf harga. Ini sekarang dari tanggal 9 udah masuk. Yang mudah-mudahan dia punya barang 51.000, 18.000 sama 4.000. Yang ZP kurang nih barangnya nih. Kalau IGR udah sama MG udah standar lah. Cuman minimal 100 atau enggak 200.000 lot lah gitu ya. Ini udah ditentukan titiknya, udah mau ke harga 9 perak ya. Kalau dari sini nih ada candle sini nih. Nah, ini teman-teman dia udah ngasih tahu mau ke sini ya. Ke harga 25. Nah, target-targetnya itu udah kita tandain dah target-targetnya ya. Tapi yang pertama harus nembus ini dulu ya, di harga 9 perak dulu. Apabila nembus 9 perak, kemudian bisa ke 12 perak sampai ke 25 perak ya. Sehabis itu nanti teman-teman kita lihat update lagi ya. Sekarang tanggal 19/08/2024. Nanti mungkin saya beberapa emiten yang saya kumpulkan di papan akselerasi ya teman-teman, termasuk BMBA ini nanti kita kumpulkan. Kalau foreign cenderung dia kabur ya, semenjak dia ngambil tanggal 20 Mei tinggi, dibiarkan diturunin, biarkan turunin, udah datar selabis itu ya. Tinggal ini dari bandar lokal kemarin udah ngambil ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sih bisa diambil sama bandar lokal ya. TOSK sebenarnya lagi dalam masa analisa bahasa ya. Saya itu lagi memantau saham analisa ini nih ya. Cuma karena teman-teman nanyain dulu, nanti mungkin saya juga akan bahas ini lagi. Ini nanti saya bahas di penelitian IPO yang harga 50. Tapi untuk sementara ini sebenarnya bagus juga nih, si Poren udah mulai ngambil walaupun dikit ya. 2 hari ini ngambil ya si Poren ya. Kita lihat tanggal, berarti kalau 2 hari tanggal 16 ya mulainya ya. Kita Poren dulu deh, soalnya Poren sangat menentukan di saham-saham IPO. Keren banget nih si C yang ngambil teman-teman. CC ngambil ya. CC ngambil ada 11.000 ya, lumayan ya. Terus bandar lokalnya dari tanggal 19 per hari ini. Hari ini siapa bandar lokal yang ngambil? Kemungkinan dia si MG ngambil. MG, EP yang ngambil ya. XA juga udah ngambil ya. Karena dia sedikit ya pengambilan, tapi pengambilannya kemarin itu semenjak harga 50 set, dia tulus jualan. Nah, sekarang ngambil lagi ya. Nah, dia udah menutup gapnya teman-teman di harga 51 ya, artinya baik ini. Secara candle udah baik. Kita lihat secara bid dan offer. Kita lihat bid dan offernya bagaimana. Bid dan offernya bagus juga, ini ada tahanan. Walah ke situ lagi ah. Ada-ada aja.
Kita malah ke si agar. Keklik, sorry teman-teman ya. Kita tos nih, lihat ini udah 2 digit ya, 2 digit tipis, 2 digit agak tebal mungkin ya, karena ini tahanannya ada yang 48, 57, 20, 20. Artinya ini memang benar ini lagi mau di up, soalnya tahanannya udah tebal ya. Mudah-mudahan besok juga di up ya, karena kalau tahanan udah tebal gitu artinya si Banar Loka udah siap-siap nahan harga siapa yang mau makan ya. Semenjak kemarin ada smart money, ternyata waktu di sini juga ada smart money. Artinya smart money sekarang lagi berantem nih sama si Banar Lokal ya. Cuma Banar Lokal sepertinya sudah menang karena udah menjual di area sini. Dan sekarang menguat lagi di harga 511. Terus di sini juga lihat, nah teman-teman ya, si Poren juga udah ngambil ya. Banar Lokal sama Poren udah ngambil walaupun sedikit. Target sama ya, ke sini ya, ke harga IPO ya. Enggak, kalau target sini yang terdekat sini ya, mudah-mudahan ke 59 bisa masuk, tapi target saya lumayan di harga 67-nya nih juga ada banyak nih target ya. Cuma kita tandain aja dulu, nanti mudah-mudahan bisa ke 58 tembus secara body. Ini kan belum ya, belum tembus secara body. Kita harus tembus dulu secara body baru kita dinyatakan di sini berhasil ditembus. Ini juga harus ketembus secara body, mudah-mudahan secepatnya ditembus ya. Jadi saham harga IPO untuk TOS ini lagi dalam penelitian saya ya, bagaimana perkembangan dari sebuah emiten yang habis diturunin, di up dikit, lagi dijeblosin. Apakah ini dalam masa-masa peralihan diserahkan ke market, ke harga ke pasar, atau dia masih dalam genggaman dari sebuah bandar ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita akan buktikan nih, gitu kan. Saya punya beberapa emiten yang IPO tahun ini itu dia berada di Gocap ya, malah pernah masuk FCA gitu. Si EP kan benar di sini, si Anar Bater si EP ya, si EP udah mulai mungut. Jadi untuk TOS terus kita pantau karena saya punya penelitian tentang saham emiten yang dijatuhin di harga IPO ke 50. Terus ada MLPL. MEPL baru kemarin dibahas ya, MEPL ya. Ya udahlah kita bahas lagi ya, nggak jadi masalah. Kita bahas lagi di tanggal ini ya. Per hari ini itu si Banar Lokal jualan ya, jualan dikit, tapi si Poren masuk terus ya. Dari sini Poren masuk terus ya. Poren masuk terus, target masih kita tanggalin tanggal 18 bulan 8. Waktu kita pembuatan video di sini target akan ke sini. Walaupun di sini emang ada si candle kepala merah ya. Nah, ini juga kenaikan udah lumayan ya. Mudah-mudahan sih bisa menembus ke 63 baru ke targetnya di sini ya. Mudah-mudahan targetnya terpenuhi ya. Habis ini target terpenuhi, apakah dia akan turun lagi atau dia terus up bisa ke harga mana harga tertinggi di si candle. Jadi kita bikin mudah aja kalau kalau trading. Nah, ada yang tertinggi di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah sini. Mudah-mudahan. Kita lihat siapa yang ngambil hari ini untuk Porennya, karena Poren yang ngambil. Si AK bagus ya teman-teman, kalau si AK yang ngambil bagus ya. Si AK juga belum jualan. Kita domestik, kita lihat gross lagi. Gross yang ngambil ZP ini teman-teman, ZP CP udah ngambil ya. YB juga udah masuk, cuman sedikit, cuma yang ngambil PD sama X. Artinya nih kalau besok ada penjualan ya wajar mungkin untuk kadang-kadang teman-teman kita ada yang ngambilnya dan mungkin beli sore jual pagi gitu kan. Untuk karena ini emang udah bagus kan, secara kanda udah bagus, ini bagus banget, keren banget nih kandanya. Cuma ada halangan di area sini aja nih, di area 52 aja. Mudah-mudahan bisa tidak sebentar ke sini, harus lama dulu setelah di up baru ke 52 ya. Pinginnya kan seperti itu, cuman ke target dulu ke 63 deh, atau enggak ke harga yang udah saya targetkan di sini. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Ya sangat mudah lah untuk ke situ ya. Bagi seorang bandar, ini juga Smart Money belum jualan teman-teman. Lihat Smart Money belum jualan ya. Kalau jualan dia tipis banget. Nah, seperti di sini ini juga udah jualan nih. Ya, ini jualan nih, Smart Money jualan di sini ya. Tapi kalau ini belum jualan, hanya ada pungutan, cuman si Smart Money belum mungut terlalu banyak. Jadi di sini hanya mungut riak-riak aja. Kalau ada tanda-tanda riak seperti besar seperti ini mungkin bisa di-up lebih tinggi lagi. Baik. Ada MPPA.
MPPA. MPPA kita lihat ada apa. MPPA masih di harga 50. Terus hari ini per tanggal berapa nih? Nah, Smart Money tanggal berapa ini? Tanggal 8, tanggal 9 ya. Udah kita bahas nih, kita bahas lagi di sini. Kita tulis di sini tanggal 19 ya. Jadi semenjak tanggal 9 bulan 8 itu ada Smart Money masuk, cuman belum di up ya. Artinya apa? Ya sabarlah teman-teman, kalian harus sabar. Di sini juga masih riak-riak kok tuh ya, masih riak-riak, artinya masih terus dikumpulin, mungkin barangnya belum siap barangnya belum siap gitu. Saya mau ngangkat di average berapa kan kalau barang istilahnya masih nggak banyak gitu kan. Nah, ini udah mulai ditahan ya di 2 digitan ya, di 5 sampai 53 yang mudah-mudahan sih ke 53 bisa di up ya. Kalau dia mau di up sebenarnya sangat mudah aja, tinggal dicabut bisa ke up gitu kan. Target masih di si kepala merah ini nih, si kepala merah jerapah. Kalau udah ketemu baru kita ngomongin ke arah yang lain ya. Kita lihat siapa yang ngambil. Tanggal 19 ini kita all-kan, kita domestikan, soalnya si Poren ini nggak ada ya, berarti all aja lah ya. Kalau Poren nggak ada, masih teman-teman kita yang ngambil ya. Tapi MG udah masuk, udah nandain ya 100, sama CB udah masuk 170. Artinya ini mudah-mudahan sih istilahnya nggak lama lagi lah ya. Kita perkembangan kan tanggal 9 ya, kita berarti tanggal 12 kita melanjutkan. Nah, kita lanjutkan, kita domestikan dulu, kita all-kan lagi untuk mengupdate. MG udah masuk. YP, nah YP kadang-kadang suka saya jelaskan bahwa YP itu jangan dibilang retail ya, kadang-kadang dia menyamar sebagai Smart Money juga bisa. YP itu orang anak scalping, terus anak-anak investing, kadang-kadang juga dia sebagai underwriter, terus dia sebagai bandar juga gitu. YP itu sering pakai bandar. Coba kalau kalian lihat di saham Jemas itu bandarnya YP itu ya. Makanya kita akan terkecoh gitu kalau yang ngebandarnya itu siapa ini, siapa itu Poren apa bandar gitu ya. Cuman bisa dilihat nanti ketika YP akumulasi besar, di sanalah biasanya YP terlihat sebagai bandar ya. Cuma kalau di sini kan terdeteksinya dia masih buangan ya. Kita akan lihat dari sini teman-teman nih. Kita cek lagi ya. 11 Juni. Kita cek and recheck. 11 Juni siapa sebenarnya. Ternyata si KI teman-teman nih. Si KI agak lumayan ini ya, si KI ya. Kadang-kadang manuvernya saya belum terlalu melihat gitu ya. Tapi kalau udah mulai pungutan sampai 4,1 miliar artinya dia sungguh-sungguh untuk ngambil emiten inilah, walaupun dia bukan dari seorang istilahnya bukan bandar, satu lagi underdog lah gitu ya, underdog. Tapi di sini karena terdeteksi sebagai bandar ya otomatis ya si KI lah bandarnya gitu kan. Mungkin nanti yang tanggal 19 bulan sekarang itu ya YP itu ya mungkin sekarang YP sebagai retail gitu ya. Karena emang yang di sini ngambil itu adalah si KI ya yang banyak itu. Tapi waktu di sini berarti si YP itu masuk ke Smart Money teman-teman ya. Dari mulai sini mungkin Smart Money itu YP itu dimasukin ke Smart Money. Ada X, kadang-kadang kan Smart Money nempel di mana aja karena mereka orang-orang profesional ya. Kadang-kadang yang fund manajernya sebuah broker gitu, kadang-kadang seperti itu. Oke, udah segitu teman-teman ya. Mungkin nanti kalau yang lainnya kita sambung lagi. Nanti mungkin dari habis video ini kita akan bahas untuk penelitian saham IPO ya, yang harganya langsung dijatuhkan ke bawah sekitar 77%, 30% itu. Mungkin nanti habis itu kita akan bahas saham analisis untuk emiten IPO yang harga 50 ya, di 50 kan yang di FCA kan. Oke, segitu teman-teman, ciao ya.